Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurasisa, saya dari kelas 10B, ingin mempresentasikan demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi era reformasi merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Andes B.J. Habibie. Habibie membuat terobosan sebagai berikut. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Pada tanggal 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan tersebut yang diikuti oleh 48 partai. Dari pemilihan tersebut diperoleh hasil 5 besar partai pemenang, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN. Pada 20 Oktober diadakan penyelenggaraan pemilihan presiden dengan calon KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Pemilihan dilakukan secara voting oleh MPR dengan hasil Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri dan dilantik pada tanggal 30 Oktober 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, mandat KH Abdurrahman Wahid dicabut oleh MPR. MPR atau DPR pun bersidang lagi untuk mengadakan pemilihan presiden yang baru. 23 Juni 2001 hasilnya terpilihlah Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2001-2004. Pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilu secara langsung yang diikuti 24 partai dan dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, pada 5 April 2004, dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD, DPR. Kedua, pada 5 Juli 2004 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden tahap pertama. Ketiga, pada 20 September 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua. Pemilihan tersebut menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Pada tahun 2009 dilaksanakan pemilu dengan sistem yang sama. Terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono dan Boy Diono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Yudhoyono, pemilu presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla memenangi pemilu setelah melewati 2 peraturan pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan terjadi di Pulau Nias. Pada 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Pada 1 Oktober, bom bunuh diri terjadi di Pulau Bali kelompok Islam militan Jemaah Islamiyah. Diduga di balik serangan tersebut, kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas bom Bali 2002. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% dan menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005 dan 2006 menjadi
6,6%. Susilo Bambang Yudhoyono juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan, yang naik 23 triliun tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Bulan Maret, Susilo Bambang Yudhoyono membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan bahan bakar. Pada pemilu presiden 2009, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Boy Diono, mantan gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan dua kandidat, yaitu Megawati Putri Soekarno dan Prabowo Subianto, dan wakil presiden saat itu Yusuf Kalla Wiranto. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Boy Diono memenangkan lebih 60% suara nasional pada putaran pertama. Mereka mengumumkan susunan kabinet 2 pada 21 Oktober 2009. Pada tahun 2014 sampai sekarang dilaksanakan pemilu dan terpilihlah periode pertama Presiden Joko Widodo dan wakilnya yaitu Yusuf Kalla. Periode kedua yaitu Presiden Joko Widodo dan wakilnya yaitu Ma'ruf Amin. Kebijakan kerjanya yaitu yang pertama, membentuk kabinet kerja, menghapus subsidi BBM, membangun infrastruktur, menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Illegal fishing yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dan dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perikanan. Menyembelih alih saham 51% PT perusahaan ternama Freeport. Pada 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh proses dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus 2019, 43 pengajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal. Serangkaian demonstrasi massa yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota besar Indonesia baru September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK serta beberapa RUU lainnya. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia, menjadi demonstrasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. Kelebihannya, pada era reformasi, Presiden Habibie memiliki peran yang sangat besar, yang diawali dengan merencanakan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan yang diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemerintah yang bersifat demokrasi. Kelebihan diantara lainnya yaitu pertama, berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang 1945. Kedua,
menjamin terjadinya stabilitas politik kecuali bertentangan dengan pasal 7 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat usaha nyata penegakan supremasi hukum. Kelemahannya yaitu terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 merupakan salah satu kelemahan era reformasi. Krisis ekonomi yang pada awalnya dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand. Kelemahan lainnya yang pertama adalah lepasnya Timor Timor dan Kepulauan Sipadan serta Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Yang kedua, terjadinya penyimpangan dan keluarnya maklumat presiden di masa Gus Dur. Yang ketiga, lemahnya stabilitas keamanan sehingga timbul konflik vertikal atau horizontal GAM, OPM, RMS, kasus Ambon, Sambit Sambas dan maraknya terorisme. Yang keempat, penegakan hukum supremasi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum. Kesimpulannya yaitu pada era reformasi, orang bebas mengemukakan pendapatnya. Habibie memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Unjuk rasa ataupun demonstrasi, adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berhasil menata kehidupan ketatanegaraan. Namun, pada era reformasi jugalah terjadi krisis ekonomi yang besar-besaran pada tahun 1998 yang menyebabkan hutang swasta luar negeri semakin membengkak dan sebagian besar berjangka pendek, melemahnya perbankan, penegakan dan kepastian hukum serta kondisi politik yang tidak stabil dan lepasnya Timor Timor dan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.